Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Kita banyak mendengar bahwa kita harus hidup kudus dan sempurna. Tidak sedikit orang merasa gagal karena tidak bisa berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak orang berpikir ikut Tuhan itu enak saja. Sehingga saat menghadapi ujian, tantangan, persoalan, kerikil tajam, imannya mulai goyah dan meragukan kasih Tuhan. Mereka memilih hidup berpaling dari Tuhan dan mulai berjalan menurut kehendak hatinya yang mereka pikir itu lebih baik dari jalan Tuhan. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Bukan dengan usaha kita, namun oleh kasih karunia yang memampukan kita. Kasih itu sendiri yang mendorong kita dan memampukan kita. Inilah waktunya kita berbalik kepada kasih karunia Tuhan. Shalom. Berapa banyak diberkati Tuhan hari ini? Katakan haleluya. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah raya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh ada di rumahmu, untuk kami boleh menyenangkan hatimu, ibadah, memuji, menyembah Engkau. Siapkan kami lebih lagi, untuk kami memberi yang terbaik saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Semangat untuk Tuhan kita. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Tuhan
dan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Amin. Baik siang dan malam, ajaib Yesus. Katakan lebih lagi bersama. Kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Katakan ajaib Yesus. Lagi katakan, oh Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih siap puji Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk Dia. Yeah. Tuhan berkuasa atas hidup kita selamanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, cuma genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya. Kita mau genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Katakan, katakan, bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan semua. Raja segala raja, boleh lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Mari lebih lagi katakan, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semalingnya mengaku Yesus Tuhan. Raja segala raja, ya raja, ya bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semalingnya mengaku Yesus dialah raja, Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Jesus. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau dengar warta untuk minggu ini. Ani, aku benar-benar tak menyangka kau berani membohongiku, Ani. Roma, Aku pikir kau orang yang jujur, Ani. Kau bilang akan pergi ke gereja, tapi ternyata
kau malah pergi ke pasar, Ani? Tidak, Roma. Aku bisa jelaskan. Kenapa kau membohongiku, Ani? Aku sudah dandan cakep, parfum wangi, dan rambut klimis. Tapi kenapa kau tidak ada di sana? Apa kau sengaja agar aku terlihat jomblo di sana? Tidak, Roma. Cukup, Ani. Terlalu. Kamu bisa menyalahkan aku. Kenyataannya memang kamu salah. Aku baru ingat. Kamu sengaja pergi ke pasar dan bisa jalan-jalan. Tega kamu, Ani. Cukup, Roma. Cukup. Mulai sekarang, kalau Ani masih cinta padaku dan cinta pada Tuhan Yesus, berjanjilah kepadaku. Temani aku datang ibadah Jumat Agung dan Paskah besok. Ani mau? Baik, Roma. Aku akan datang ke gereja denganmu. Masalah belanja, biar diantar sama tukang sayur aja sana. Hadiri ibadah Jumat Agung dan Paskah 2021. Informasi selengkapnya tertera di layar Anda. Persembahan Graha Betani Blora. Haleluya, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang di hadiratnya. Kita mau menyembah Dia, kita juga siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Yesusku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh
pengorbananmu bagiku selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi-lagi pujikan ini dengan lembut. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari pagi ini kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita jadikan Tuhan kita sebagai pengharapan dan jawaban hidup kita. Pagi ini datanglah kepadanya. Dia besar, Dia mulia. Haleluya. Oh. Haleluya. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Mari datang kepada Dia. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, hati kami, hidup kami Tuhan, melimpahlah, melimpah Tuhan, melimpah Bapa. Tuhan, Kau baik, sangat baik dan teramat baik.
patasya karala matasya. Sidikira la patasya kala mala. Inara la patasya kala mala patasya kala mala. Arala patasya. Arala patasya karala patasya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari perlahan kami undang saudara untuk bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan saat ini. Oh, Kau baik Tuhan, sangat baik. Katakan sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh indah. Katakan sungguh besar. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Wirawati dari Betani Banjarmasin. Ya, saya percaya firman yang disampaikan buat kita semua pesan Tuhan yang pasti sangat memberkati kita semuanya. Amin. Mari siapkan hati kita, siapkan roh kita untuk kita menerima benar-benar firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita beri sorak-sorai, kita sambut hambanya Ibu Pendeta Wirawati. Terima kasih Ibu, kita akan semua siap terima berkat firman Tuhan. Silakan Ibu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom, Betani Blora, ya, Shalom dari Banjarmasin. Terima kasih banyak hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan sekalipun jaraknya jauh, tempatnya berbeda, tapi kita punya Allah yang luar biasa, amin. Yang percaya bahwa Tuhan itu dibuktikan tidak terbatas oleh jarak dan waktu, bahkan segala sesuatu Tuhan bisa pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Ya, mari saudara, kita boleh berdoa sebelum firman dibagikan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami percaya Tuhan, sekalipun kami melayani dari jarak yang jauh dengan cara yang berbeda, tapi kami percaya pengurapan daripada Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau boleh berbicara kepada kami, baik itu yang ada di Blora, baik itu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online, baik itu kami yang sedang melayani di Banjarmasin. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap pesan yang Tuhan sedang sampaikan,
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati Ibu Esther juga sebagai gembala dan seluruh tim penggembalaan di Blora Tuhan. Kami percaya di masa-masa ini kami lebih lagi akan melihat bahwa pertolongan, bahwa setiap janji Tuhan itu dinyatakan atas setiap kami, umat-Mu, gereja-Mu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ajari kami untuk membuka diri. Ajari kami membuka hati Tuhan. Ajari kami bersungguh-sungguh untuk merespon setiap keinginan hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Saya percaya bahwa mungkin kita terpisah jarak. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan menyentuh saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan taruh satu tema buat Blora, saudara. Yaitu time, waktu. Gunakan kesempatan. Kita sering bernyanyi begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara, Tuhan mau melatih kita bukan hanya bisa mengangkat sebuah pujian. Tuhan mau melatih kita untuk memperhatikan waktu dan berjaga-jaga. Karena sudah nggak lama lagi. Dan biarlah di waktu-waktu ini kita tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara, Tuhan taruh saya di dalam firman Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap saudara dan saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 9 berkata Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa kok ada pandemi COVID? Kenapa Tuhan izinkan kayaknya tidak selesai? Kok Tuhan izinkan kayaknya kondisi tidak terlalu baik? Saya mau katakan, kedaulatan Tuhan, cara Tuhan, kita tidak bisa bantah, saudara. Tapi setiap kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Kita dilatih bukan menjadi orang-orang yang hanya diberi susu. Tapi siap tidak siap, kita siap. Waktunya baik tidak baik, kita siap. Dan kita percaya bahwa apapun yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita, ujungnya bukan kebinasaan. Ujungnya adalah saudara dan saya tetap jadi berkat. Amin. Ya, dikatakan ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, Tuhan sabar terhadap saudara dan saya. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tidak binasa. Katakan amin. Supaya saudara dan saya punya kesempatan untuk berbalik, bertobat. Ayat 10 berkata, Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus. Nyala api akan ada. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan betapa salehnya kamu harus hidup. Saudara, bulan Januari kemarin
Kalimantan Selatan dilanda banjir. Ya, tidak pernah selama puluhan tahun, ya mama saya bilang gini, 73 tahun saya hidup, tidak pernah Kalimantan Selatan mengalami hal ini. Tanda-tanda zaman sudah nyata, saudara. Banjir bukan hanya semata kaki masuk rumah, ada yang sepinggang, bahkan ada yang rumahnya tenggelam. Ya, banyak kerusakan terjadi dan lain-lain. Saudara, hari-hari ini ketika itu semua terjadi, maka Tuhan mau kasih peringatan kepada kita. Ayo, gunakan waktu dengan bijak. Ayat berikutnya berkata demikian, saudara. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menanti-nantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Sama-sama yuk baca di tempat saudara. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, Tuhan katakan, ayat 13, sesuai dengan janji Tuhan, kita sedang menantikan yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu, kita harus berusaha, katakan amin. Katakan, tepuk diri saudara sendiri, saya harus berusaha. Bukan hamba Tuhan lo yang bicara, tapi firman. Saudara dan saya, kita sama-sama harus berusaha. Bukan hanya jemaat, hamba Tuhannya juga. Sama-sama kita harus berusaha. Untuk apa, saudara? Supaya saudara dan saya tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Bukan lagi cari apa yang saya mau. Tapi cari apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saudara, hari ini saya akan bagikan. Sebelum dibagikan, kita buka dulu di ayat yang ke-15, saudara. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Katakan amin. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, kamu menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, hari ini saudara dan saya masih bernafas, amin. Yuk sama-sama kita praktek, kita tarik nafas panjang dan kita hembuskan. 1, 2, 3. Artinya ketika kita masih punya nafas, saudara dan saya masih punya yang namanya kesempatan. Firman di ayat 15 dikatakan bahwa kesabaran Tuhan sebagai sebuah kesempatan untuk kita beroleh yang namanya selamat. Mungkin hal ini banyak hal yang disampaikan kita tidak mengerti. Makanya dikatakan ada hal-hal yang mungkin sukar untuk dipahami. Sehingga orang-orang tidak mengerti, tidak paham bahwa pandemi, bahwa kejadian-kejadian alam,
Allah itu mau menyatakan kepada saudara dan saya, "Nak, waktunya sudah dekat. Mari berbalik. Berbalik. Kembali kepada jalannya Tuhan. Berbalik. Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak binasa." Orang yang tidak paham, dia akan menjadi tidak teguh imannya. Orang yang tidak paham, dia akan putar balik. Setiap apa yang menjadi kebenaran, menjadi sebuah asumsi mereka sendiri. Bahwa sepertinya Tuhan itu lalai. Sepertinya Tuhan itu memberikan sesuatu yang enggak baik. Saya mau katakan, semua yang terjadi di dalam hidupmu, semua itu atas seizinnya Tuhan, saudara. Semua itu untuk kebaikan. Semua itu untuk bukan mencelakakan saudara. Tapi untuk saudara dan saya melihat bahwa masih ada Tuhan. Ada kekuatan yang tidak terbatas. Dan supaya saudara dan saya boleh jadi berkat. Amin. Kita belajar hari ini 4B, saudara, dalam gunakan kesempatan. B yang pertama berkata berbalik. Ya, U-turn. Siapa yang pernah salah jalan? Waktu kita mau ke satu tempat, kemudian ternyata kita salah jalan dan arahnya itu berlawanan. Kalau arahnya itu berlawanan, apa yang kita harus lakukan? Kita harus putar balik. Atau kelewatan, kita harus putar balik. Waktu kita putar balik itu ada langkah yang 180 derajat berubah. Waktu saudara berbalik, waktu saudara putar balik, itu ada pertobatan. Bahwa saya meninggalkan yang salah. Dan saya menuju ke sebuah sesuatu yang benar. Itu yang namanya berbalik, saudara. Yang kedua, B yang kedua bicara tentang berubah. Waktu kita bicara tentang berubah, itu harus ada yang namanya tindakan nyata. Tindakan memperbaiki dari yang salah menjadi yang benar. Amin. B yang ketiga bicara tentang berbuah. Berbuah adalah bahwa orang di sekitar kita, orang lain boleh melihat hasil perubahan yang boleh mereka rasakan dalam hidup saudara dan saya. B yang keempat bicara tentang berdampak. Artinya hidup saudara dan saya menjadi berkat. Hari ini coba kita lihat. Bagaimana sih kita bisa berbalik dalam sebuah pertobatan? Coba perhatikan, ya. Berbalik pertobatan. Dikatakan 2 Tawarik 7 ayat 14 demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Ketika saudara dan saya berbalik. Kita ini merendahkan diri. Kita ini merendahkan hati. Orang yang merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Memiliki kesadaran bahwa dirinya salah, saudara. Apakah hari ini kita menyadari bahwa mungkin ada yang kita lakukan yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Sehingga kita katakan, Tuhan, aku mau berbalik. Aku mau merendahkan diri. Banyak orang berkata, aku udah benar Bu Ira. Saya udah benar. Saya sudah ke gereja. Saya rajin kegiatan ibadah. Saya rajin perpuluhan. Saya rajin untuk menolong orang miskin. Baik, itu baik. Tapi apakah itu berkenan? Sebuah perkenanan
kadang-kadang ukurannya bukan perbuatan baiknya kita. Sebuah perkenanan, ukurannya adalah apakah itu menyukakan Tuhan atau tidak. Saudara, saya merenung dengan sederhana. Apakah saya sudah merendahkan diri atau merendahkan hati? Pada saat saya merasa bahwa saya sudah cukup baik, saya sudah lakukan semuanya. Pada saat itu Tuhan ingatkan saya, Wira, orang yang melakukan kegiatan ibadah, belum tentu dia sedang beribadah. Orang yang sedang melakukan kegiatan ibadah, dia ke gereja, dia pelayanan, tapi belum tentu hatinya dan hidupnya dipersembahkan seutuhnya untuk Tuhan. Belum tentu dia mengerti apa yang menjadi kehendakku. Saya bilang gini, Tuhan, apabila kami melakukan kegiatan ibadah, ampuni kami. Kami mau diajar, pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Supaya motivasi hati kami sungguh-sungguh diperbaharui. Untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah. Waktu kita beribadah, bukan tubuh kita saja yang hadir. Tapi pikiran, perasaan, dan seluruh hati kita sedang connect dengan Tuhan. Kemarin saya sangat diberkati ketika kami sedang berfellowship acara sinode, saudara. Zoom, melalui Zoom. Nggak ada jumpa. Ketika pujian sedang dinaikkan, Tuhan lawat saya di Banjarmasin begitu luar biasa. Pada saat ibadah itu, kami sedang pertemuan keluarga, saudara. Karena Widya sedang ulang tahun waktu itu. Ada keluarga saya yang tiba-tiba taruh tisu di sebelah. Karena saya dilawat Tuhan. Saya merasakan begini, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Waktu kita mau membuka hati, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bisa lawat saudara dan saya melalui apapun sekalipun kita berjauhan. Amin. Tapi hari ini, mari kembali ke hatinya Tuhan. Mari berbalik. Mari sadari bahwa kita harus sungguh-sungguh dengan hati mengasihi. Minggu lalu ketika di Banjarmasin saya khotbah tentang mengalahkan kedagingan. Ada satu pujian di mana pujian itu mengatakan, aku melepaskan hakku kepada Tuhan. Saudara, waktu kita melepaskan hak kita kepada Tuhan, maka bukan lagi kehendak kita loh yang jadi. Apakah saudara dan saya siap? Kalau Tuhan bilang, nak, aku sedang menajamkan engkau lewat orang itu. Kita protes, Tuhan, aku sudah baik. Aku sudah berlaku baik dengan mereka. Kenapa aku dikhianati? Ya. Kalau Tuhan tiba-tiba kasih rema kepada kita. Nak, aku sedang latih engkau. Bagaimana engkau boleh mengampuni dia. Bagaimana engkau boleh dilatih, engkau boleh diuji. Dalam sebuah yang namanya pengampunan. Engkau sedang dilatih untuk membalas jahat dengan kebaikan. Engkau sedang dilatih dalam satu kata yaitu kesabaran. Engkau sedang dilatih di dalam tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Aku sedang melatih engkau. Dikatakan tadi ketika kita bicara tentang berbalik. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat.
Artinya ada satu keputusan dari hati kita untuk kita mau merendahkan diri. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Sebentar lagi seluruh sinode Gereja Betani Indonesia akan melakukan puasa raya. Mari bersama-sama kita berpuasa. Waktu kita berpuasa, biarkan Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Amin. Kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kita. Untuk kita boleh mencari wajah Tuhan semakin erat. Untuk kita boleh berbalik terhadap jalan-jalan yang jahat. Waktu ini kita lakukan, saudara. Tuhan mendengar. Tuhan mengampuni. Tuhan memulihkan. Siapa yang rindu dipulihkan? Boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya ya, saudara dipulihkan Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan berubah. Waktu bicara berubah, saudara lihat gambar yang di samping. Ada seseorang yang sedang melakukan perubahan. Apa yang dia lakukan? Dia sedang pangkas, dia sedang pahat yang berlebihan di dalam dirinya. Ada potongan-potongan yang harus tidak dipertahankan dalam kehidupannya. Waktu kita menyatakan bahwa saya mau berubah, harus disertai dengan tindakan nyata. Katakan amin. Standar perubahan adalah firman Tuhan. Standar benar menurut firman Tuhan. Bukan standar benar menurut kita. Manusia seringkali memandang dirinya sudah benar. Tapi apakah standar benar itu sesuai dengan firman? Bercermin kepada firman. Dan biarkan firman itu mengubahkan kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ingin, Tuhan rindu bahwa saudara dan saya dibaharui dalam pola pikir. Amin. Pembaharuan budimu. Supaya saudara dan saya dapat membedakan mana yang merupakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna kepada Allah. Banyak orang tahu banyak firman. Saya tidak kagum kepada orang yang bagus berkhotbah. Saya juga nggak kagum kepada orang yang hafal banyak firman. Tapi saya kagum ketika saya melihat bahwa orang yang menyatakan firman itu sekalipun firmannya belepotan, saudara, ataupun sederhana. Tapi kami melihat banyak perubahan dan banyak buah yang ada dan dihasilkan oleh orang tersebut. Hari ini, maukah saudara buka hati dan mengalami perubahan? Amin. Hari-hari ini saya di Banjarmasin suka lagu ini, saudara. Udah berbulan-bulan. Jemaat, kita nyanyi yuk sama-sama. Dikatakan demikian. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh katakan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Tahu saudara,
ketika pujian ini terus didengungkan ke jemaat kami. Dan saya mulai berdoa untuk jemaat. Tuhan, silahkan singkapkan yang terselubung. Karena saya tahu, waktu Tuhan menyingkapkan, buruk nggak saudara? Kalau sesuatu yang dipendam bertahun-tahun, yang diselubungi, ditutupin bertahun-tahun, waktu disingkap mungkin nggak semuanya baik saudara. Mungkin ada hal-hal yang buruk yang harus terungkap dan sepertinya aib. Tahu saudara? Hari-hari ini di jemaat kami banyak yang Tuhan singkapkan yang terselubung. Tapi satu tujuannya. Bukan untuk mencelakakan. Bukan untuk membinasakan. Bukan untuk menghancurkan. Waktu itu dibuka, kelihatannya sangat buruk. Kelihatannya hancur. Tapi ternyata waktu dia berbalik kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh katakan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku. Aku mau berbalik dari apa yang aku pandang benar selama ini dan aku mau berubah. Tahu saudara? Ternyata Tuhan singkapkan itu untuk memberikan sebuah kesempatan untuk kita diperbaiki dan dipulihkan. Untuk memberikan kesempatan untuk saudara dan saya tidak binasa. Melainkan selama masih ada kesempatan kita boleh kerjakan kesempatan kita. Saya mengucap syukur ibu saya mengambil sebuah kesempatan. Sebuah kairos pada tahun 92. Waktu Tuhan lawat di beliau. Beliau yang selalu berkata aku paling cantik. Beliau yang selalu berkata bahwa aku ini adalah orang yang baik. Beliau yang selalu tidak menyadari kekurangan dan kesalahan beliau. Tapi ketika beliau buka hati, beliau katakan begini, seperti film itu berjalan di depan beliau. Segala sesuatu yang beliau lakukan ternyata buruk. Apa yang beliau lakukan kemudian? Beliau katakan, aku mau berbalik Tuhan. Kasih aku kesempatan. Apa yang terjadi saudara? Beliau membuat satu keputusan melalui perubahan tindakannya. Paling susah itu ngubah diri sendiri saudara. Ngubah orang lain dan kritik orang lain itu mudah. Tapi mengubah diri sendiri itu nggak mudah. Mulai kebiasaan cara berpikir. Kebiasaan berbicara. Kebiasaan bertindak. Sedikit demi sedikit disesuaikan dengan yang namanya firman. Dibenturkan dengan yang namanya firman. Apakah ini sudah saya lakukan atau belum? Waktu kita diserempet atau disalib mobilnya. Kalau dulu bilang, siapa itu? Kurang ajar. Waktu disalib, ternyata sudah saudara dan saya dilatih penguasaan diri. Ada cerita, orang disalib marah-marah. Waktu buka jendela mobil, ternyata orang yang menyalib itu bilang gini, "Shalom Pak Pendeta." Dari marah, langsung mukanya berubah. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau hidup saudara dan berubah. Dan saya berubah. Amin. Yang ketiga, dikatakan yang ketiga, berbuah. Foto yang saudara lihat, stroberi yang saudara lihat, ini saya nggak ambil di internet. Hasil jepretan saya sendiri, waktu ke kebun stroberi di Jepang. Buahnya besar saudara. Sangat besar, saya nggak pernah ketemu itu di Indonesia. Besar banget. Berair banget. Manis sekali. Manis sekali. Ya. Artinya gini. Waktu buah itu manis. Ada hasil yang nyata. Yang orang lain bisa rasakan. Kita nggak bisa. Buah stroberi ini nggak bisa bilang.
Saya ini manis loh. Saya ini berbuah dan saya ini manis dan orang-orang pasti suka dengan saya. Nggak bisa. Tapi yang boleh menilai itu adalah orang yang memakannya. Orang yang menikmati buahnya. Saudara dan saya nggak bisa ngomong begini. Kenalkan ya jemaat Blora. Saya ini orang baik. Saya ini buah saya manis loh. Nggak bisa. Kalau saya ngomong begitu dan saudara tidak melihat hasil nyata. Lewat karakter saya, cara saya bicara, cara saya boleh bertindak. Saudara akan bilang begini, oh Bu Wira cuma bagus waktu khotbah. Ya kalau khotbahnya bagus. Ya, Bu Wira cuma bisa ngajar, tapi tindakan nyatanya nggak ada. Hasilnya juga nggak ada. Apakah saudara dan saya mau untuk boleh diterima dengan cara seperti itu? Hari ini putuskan hidupmu untuk berbuah. Buah kita harus bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan cuma bilang saya anak Tuhan. Apakah saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita hidupi firman Tuhan. Dan orang lain boleh merasakan ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada kasih dalam hidup saudara dan saya. Waktu disenggol, engkau nggak bacok. Waktu disenggol, engkau katakan, Tuhan berkati. Saya hari-hari ini sedang membina banyak keluarga saudara. Pada saat dia disakiti, yang saya katakan begini, ayo perkatakan berkat. Dia katakan, Ci susah. Perkatakan berkat, ampuni, berkati. Susah. Orang yang mengasihi, kita memberkati gampang. Orang yang sangat menyakiti, kita memberkati sulit. Tapi ketika dia katakan, waktu dia belajar untuk bertindak, dia memberkati. Beda. Kok beda ya, Ci? Hatiku lebih legu. Hatiku lebih plong. Hatiku lebih lapang. Awalnya susah. Tapi aku ngeliat bahwa aku semakin dimerdekakan oleh Kristus. Dan orang yang diberkati boleh ngeliat. Dulu istriku kalau aku lakukan ini, wah panjang marahnya. Tapi kok hari-hari ini berubah ya? Apa itu buah yang bisa dirasakan oleh orang? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Apakah orang lihat kasih? Orang boleh lihat sukacita dalam segala hal dalam hidupmu. Apakah orang merasakan dekat denganmu ada damai sejahtera? Apakah orang melihat kesabaran dalam kehidupan saudara dan saya? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan saya yakin tidak ada hukum yang menentang hal ini. Saudara, balik ke yang tadi saya katakan, waktu saya bilang untuk jemaat saya, singkapkan Tuhan yang terselubung. Saudara tahu, waktu disingkapkan banyak yang menggeliat. Banyak yang merasakan sakit untuk mengetahui kebenaran dan kenyataan. Tapi saudara tahu ketika dia katakan, saya mau berbalik Tuhan, saya mau berubah. Dan saya mau menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini banyak WA yang masuk kepada kami. Dia katakan gini, Ci, terima kasih ya. Tuhan terlalu baik. Waktu saya berubah, ternyata istri saya berubah. Waktu saya sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ternyata saya lihat, mereka pun ngelihat perubahan saya. Ada kasih yang boleh lebih baik. Memang kelihatannya buruk. Tapi ternyata hari ini lebih baik. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, bicara tentang berdampak karya nyata, saudara. Katakan karya nyata. Ya, hidup karya nyata itu bicara tentang hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Hidup saudara, hidup saya bukan hanya menginspirasi, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain.
nggak perlu dengan perkataan, nggak perlu dengan kita ketemu terus kita khotbahin dia. Tapi mereka ngelihat karya nyata sungguh-sungguh bahwa kalau Bu Wira bisa dipulihkan, kami pun bisa dipulihkan. Amin. Kalau Bu Wira bisa ngalami masa-masa sulit dan Tuhan tolong begitu luar biasa, kita punya Tuhan yang sama. Kami pun bisa. Artinya tanpa perkataan kita pun, waktu kita menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh melatih otot-otot imannya kita, melatih hatinya kita, melatih setiap kita, maka ada dampak yang boleh dirasakan oleh orang lain. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Hasil daripada setiap ujian yang diberikan kepada saudara, supaya saudara ini memperoleh buah yang matang. Amin. Buah yang matang itu boleh berdampak bagi kehidupan orang lain. Buah yang matang itu saudara bukan menjadi anak kecil, tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa, mempelai Kristus, di mana orang-orang boleh diberkati lewat kehidupan saudara. Saya mau kasih lihat satu foto saudara. Ini foto fresh from the oven, ya. Foto baru diambil kemarin siang, ya. Coba saudara perhatikan foto ini, ya. Ini baru, ya, baru kemarin siang. Betani Banjarmasin belum tayang, Blora duluan tayang, ya. Saudara, kalau saudara lihat foto ini, saudara happy nggak? Banyak orang berkata kepada mama saya, kepada kami, wah kami kepingin seperti keluarga pendeta Lydia Dewiana. Di mana ada kasih, di mana mereka bisa kumpul, bisa happy. Ya, ini hanya keluarga. Kakak saya satu keluarga, saya satu keluarga, cucu mantu satu keluarga bersama dengan mama saya. Ya, saudara, ada hari ini prosesnya 4B. Proses yang pertama adalah ada yang berbalik. Mama saya berbalik dan bertobat. Bukan hanya wacana, tapi beliau melakukan B yang kedua. Berubah melalui tindakan nyata. Memperbaiki diri. Ya. Ada jam doa yang luar biasa yang beliau lakukan. Dan waktu beliau bertobat, berbalik, dan berubah. Waktu beliau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beliau mengalami yang namanya proses sebelum berbuah. Prosesnya nggak tanggung-tanggung 7 tahun, saudara. Ya. Tapi ternyata 7 tahun itu worth it enough. Sangat-sangat tidak sia-sia untuk dikerjakan dan dilakukan. Dan dinantikan. Why? Karena ada buah yang boleh terlihat. Saudara hari ini lihat buahnya enggak? Amin. Kalau saudara hari ini cek, kami satu keluarga di 3 tempat yang berbeda melayani Tuhan. Ada yang di Kapuas, ada yang di Blora, ada yang di Banjarmasin. Ya. Dengan kata lain, dulu keluarga kami hancur-hancuran. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Kami negative thinking satu dengan yang lain. Dan kami percaya satu dengan yang lain ini saling mau menghindar. Nggak connect, ngomong nggak nyambung, saling kesal, saling marah. Sampai waktu bapak saya sebelum meninggal 5 tahun yang lalu, saya ngomong begini dengan beliau. Pi, jangan tinggalin aku cepet-cepet. Aku nggak sanggup. Jadi apa aku kalau papi nggak ada? Keluarga kita bagaimana? Apa Pak Witono jawab saya, saudara?
keluarga kita akan semakin solid. Justru pada saat papi nggak ada. Kami menikmati buah itu hari-hari ini, saudara. Kakak saya nomor 2 gembala di Gereja Betani Kapuas. Kemarin beliau satu keluarga turun dari Kapuas ke Banjarmasin hanya untuk makan siang sama-sama. Karena ada yang ulang tahun. Kami makan siang sama-sama dan kemudian kami boleh ambil foto untuk sebagai contoh untuk panitia pesta rakyat mengadakan event. Ya, kami bisa sama-sama. Kakak saya baru pulang ke Kapuas jam 12 malam. Tadi malam. Ya. Sebelumnya kami tidak pernah bayangkan hubungan kami bisa seperti ini. Tapi hari ini, karena Kristus, karena pertobatan, karena sikap untuk bertindak secara nyata, berubah. Bukan minta orang lain yang berubah. Diri kita yang berubah. Karena ketika kita berubah, ujungnya ada buah yang bisa dirasakan. Dan waktu kita berbuah, dan buah itu manis, maka saudara dan saya berdampak buat orang lain. Hari ini, mari gunakan waktu. Gunakan kesempatan. Saudara dan saya, Tuhan berikan kesempatan. Masa pandemi seluruh dunia harus hadapi. Tapi masa pandemi bukanlah alasan untuk tidak berubah, dan untuk tidak berbuah, dan untuk tidak berdampak. Masa pandemi disyukuri. Dan kita percaya di masa pandemi, kita sungguh cari wajah Tuhan. Kita sungguh-sungguh berbalik kepada jalannya Tuhan. Dan putuskan untuk dalam tindakan nyata. Ada perubahan dalam hidup saudara, karakter saudara, pola pikir saudara. Lepaskan masa lalu. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan tuju masa depan bersama dengan Tuhan. Maka saya yakin, Blora, waktu kita ketemu secara face to face, saya akan mendengar kesaksian, buah yang dihasilkan, dan dampaknya luar biasa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajar kami tentang waktu, Tuhan. Untuk kami boleh menggunakan kesempatan dengan baik. Baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka hati kami. Mari saudara, pejamkan matamu. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami arahkan hati kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Apakah itu disengaja, tidak disengaja? Apakah itu kami sadari ataupun tidak kami sadari? Kami percaya Engkau ingin kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau ingin kami memperoleh janji-janjinya Tuhan. Engkau ingin untuk kami boleh memperhatikan waktu yang ada, agar satu saat kami boleh ada di dalam langit yang baru. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami mau buka hati kami. Kami mau merendahkan hati, berdoa, berbalik dari jalan yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami. Dan mampukan kami untuk kami boleh berubah. Berubah di dalam pola pikir kami, berubah di dalam karakter kami, berubah di dalam tindakan nyata kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami, mulai dari Yerusalem kami, boleh merasakan menikmati buah kami. Buah yang manis, ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada keadilan, ada penguasaan diri. Dan kami percaya Tuhan, semua itu Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kami.
Dan kami juga yakin percaya ketika kami boleh berbuah, kami akan berdampak. Kami akan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bukan karena perkataan kami, tapi mereka melihat Kristus semakin besar dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat pengerja Bethany Blora. Kami keluarga Successful Bethany Family yang sama-sama merendahkan hati untuk memberikan diri dipakai oleh Tuhan. Bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Kerjakan rencanamu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bu Wira sudah jadi berkat buat kami. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semuanya. Salam untuk Pak Steve, untuk Ibu Dewi dan jemaat Bethany di Banjarmasin dari kami semua Bethany Blora. Tuhan memberkati Ibu dan Tuhan makin mengurapi dan jemaat yang digembalakan juga makin berdampak luar biasa. Amin. Ya, salam Bu. Ya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan 4 hal tadi berbalik, berubah, berbuah, berbalik ya, berubah, terus berbuah, lalu berdampak ya. 4 hal kita bawa pulang, kita renungkan dan kita lakukan, kita syukuri semua keadaan kita saat ini karena itu adalah kesempatan buat kita. Untuk pada akhirnya kita boleh mengalami satu perubahan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kami semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Selama kami masih hidup, masih ada kesempatan ini. Tuhan, biarlah kami oleh pertolongan daripada Roh Kudus, hidup kami akan mengalami perubahan dari hari ke hari, agar kami mengalami keserupaan dengan Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami. Firman inilah yang akan mendorong kami senantiasa agar kami mau terus terbuka di hadapan Tuhan. Agar kami terus mau belajar dengan firman Tuhan. Agar kehidupan kami ini mengalami perubahan. Sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh didapati tidak bercacat celah, menjadi mempelai Kristus. Terima kasih. Saat ini sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat
yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh nikmati, kami terima, kami kelola semuanya karena kasih karunia. Kami kembalikan juga 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi satu tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat dan memberkati setiap kami, menghadik setiap belalang pelahap. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Jadikan kami berkat, jadikan kami alatmu dimanapun kami berada. Terutama di sekitar kami, di rumah kami masing-masing. Orang bisa melihat perubahan, keluarga kami bisa melihat perubahan, hidup kami boleh berdampak. Dan hidup kami pun dapat mengubah orang lain. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan, kita mau memberkati hambanya Ibu Pendeta Wirawati yang sudah memberkati kita. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Firman Tuhan, pesan Tuhan telah disampaikan dan kami telah menerimanya. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami meresponi dengan baik. Dan biarlah Tuhan kembalikan berkat yang berkelimpahan kepada hamba-Mu. Urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan limpahkan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam pelayanan, dalam penggembalaan, dalam rumah tangga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah segala berkat yang terbaik Tuhan curahkan dan Tuhan limpahkan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dan juga jemaat yang digembalakannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, satu tanda kami tidak akan berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mohon pimpinan, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati engkau dengan kesehatan, dengan kekuatan, diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati tempat adonanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya sampai kedatangannya kembali kedua kali. Kita semua didapati menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah dan yang menyenangkan hatinya. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu yang terbaik hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi, selamat hari Minggu.